Nabi Musa, umatmu tidak akan pernah mampu. Dikurangin lagi, dikasih tahu sama Nabi Musa, umatmu gak bakalan mampu. Dikurangi lagi, umatmu gak akan mampu. Sampai 5 waktu datang kepada Allah dan mengatakan, Allah mengatakan 5 waktu. Kemudian bertanya lagi pada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan kurangin lagi, umatmu gak bakalan mampu. Nabi Muhammad mengajarkan 1 poin lagi, malu. Udah dikasih hati, ya mintanya jantung. Enggak begitu Rasulullah. Tahu diri. Ini pembuktian bahwa saya mampu, saya bisa. Setelah saya minta keringanan dan diberikan, tunjukkan bahwa saya ini orang hebat dan saya bisa membuktikan bahwa saya bisa. Nabi Muhammad SAW karim. Idza akramtahu malaktahu. Orang yang kalau dibayain tahu diri, Nabi Muhammad. Tapi kalau laim, idza akramtahu tamarrada. Orang laim tidak tahu diri, kalau kita baikin dia justru melunjak sama kita, kurang ajar sama kita. Nabi Muhammad SAW menunjukkan arti karim, tahu diri, bersyukur, malu. Allah sudah memberikan keringanan, udah cukup deh, cukup sudah. Ini poin lagi. Yang pertama perjumpaan, yang kedua Rasulullah SAW mengingat kepada umatnya di saat senang ataupun di saat sedih. Ketiga, Nabi Muhammad SAW bermusyawarah di dalam hal-hal yang penting. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW karim, tahu terima kasih kepada Allah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat senang dengan salat, karena salat perintah dari Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Nabi Muhammad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Aku dibikin cinta oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia kalian cuma 3. Yang paling aku senang dari dunia ini, dari kehidupan ini 3. Ya, as-salatu wat-tibu wan-nisa. Yang pertama salat, yang kedua wewangian, wangi-wangi. Rasulullah suka sama parfum, sama bukhur. Kemudian yang ketiga perempuan. Keberadaan mereka di sisiku membuat Rasulullah SAW semakin kuat. Kata Rasulullah SAW, 3 hal ini, enaknya dunia ini gara-gara ada 3 hal. Adanya salat kepada Allah, kemudian adanya parfum, dan adanya wanita di sisi. Kata Rasulullah SAW kemudian, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan buah hatiku di dalam salat. Bahkan terkadang Rasulullah memanggil Sayyidina Bilal dan mengatakan kepada beliau, arihni biha ya Bilal. Ayo Bilal, cepetan azan, bahagiakan saya dengan suaramu. Belum masuk waktunya Rasulullah SAW sudah berkata kepada Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal. Ayo bahagiakan saya dengan suara azan, wahai Bilal. Bahagia Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, itu poin yang sangat penting yang harus kita pelajari dari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan terlebih dari situ ada hikmah berupa kesabaran Rasulullah SAW membuahkan hasil yang begitu hebat berupa kebahagiaan. Orang yang sabar pasti mendapatkan kebahagiaan. Makanya kata para ulama, man sabar dhafar. Orang yang sabar pasti bakalan sukses. Pasti sukses. Sabarnya sebentar. Sabarnya Nabi Muhammad SAW dari musibah yang Allah berikan. Seperti dikatakan tadi, pamannya meninggal. Ini paman bukan sekedar paman, yang mendidik dari usia 8 tahun sampai usia 25 tahun. Orang mengira hanya sekedar paman, tapi ini lebih dari arti paman.
mengurus Rasulullah dari usia 8 tahun sampai 25 tahun. Di saat sang paman ini adalah orang yang dikenal dengan kefakirannya, namun afif, beliau tidak mudah meminta kepada orang lain. Beliau menunjukkan bahwa jati diri beliau adalah putra Abdul Muttalib, seorang pemimpin. Serba kekurangan, tapi berani mengasuh Rasulullah SAW karena pesan dari ayahnya Abdul Muttalib. Diajak berdagang di usia 12 tahun ke luar negeri Nabi Muhammad. Putranya banyak, tapi Nabi Muhammad yang dia kedepankan. Bersama istrinya yang begitu berjuang, namanya Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Abu Talib bin Abdul Muttalib dan Fatimah binti Hashim. Fatimah binti Asad bin Hashim. Jadi Abdul Muttalib sama Asad adik kakak. Ya, Abdul Muttalib sama Asad adik kakak. Abdul Muttalib punya anak Abu Talib, Asad punya anak Fatimah, sepupu. Menikah. Lahirlah dari pernikahan tersebut Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali bin Abi Talib, dan beliau adalah awwalu Hashimiyin. Hashimi yang pertama, ya. Waladathu Hashimiyah. Yang melahirkannya Hashimiyah juga. Jadi bapak ibunya keturunan Bani Hashim. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh Abu Talib dan Fatimah binti Asad dengan penuh kasih sayang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Fatimah binti Asad meninggal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang masuk ke dalam kuburannya dan mengatakan hadhihi ummi, kata Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di makamnya sebelum dimakamkan ibunda beliau Fatimah binti Asad. Rasulullah SAW merasakan punya ibunda dengan keberadaan Fatimah binti Asad. Dari usia 1 tahun sampai 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Dari usia 4 tahun sampai 6 tahun bersama ibunda kandung beliau Sayyidatuna Aminah. Dari usia 8 tahun, 6 tahun sampai usia beliau 25 tahun Rasulullah SAW bersama Fatimah binti Asad radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, yang mendidik putra-putra beliau Sayyidina Ja'far, Sayyidina Ali bin Abi Talib. Meski dalam keadaan susah payah, anak banyak, tapi perhatiannya kepada Rasulullah SAW begitu luar biasa. Kesabaran Rasulullah SAW ditinggal seorang paman yang mendidik luar biasa. Setelah 3 hari meninggal juga istri yang begitu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya semuanya dihabiskan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Setelah wafat, beliau ingin menenangkan diri dan pergi ke Taif. Di sana berdakwah karena daerahnya nyaman di Taif. Sudah lihat pernah di Taif? Masya Allah. Taif itu tempatnya dingin, sejuk. Orang tempat panas. Ya, di Mekah biasa panas, di Madinah biasa panas. Ini panasnya bukan panasnya kita. Orang Garut, ya, kalau ke Jakarta, ke Bekasi, ke Tangerang berasa panas banget, panas banget. Itu nggak ada apa-apanya bagi orang sana. Itu bahasa mereka dingin. Ya, karena kita terbiasa sejuk saja di sini, maka kita mengira bahwa di sana panas. Orang di sana biasa saja, nggak panas-panas banget. Ya. Suasananya sejuk di Taif. Banyak kebun-kebun bunga gitu. Seperti puncak lah, seperti Garut gitu. Rasulullah SAW berdakwah di sana dan ingin menenangkan diri. Tasliyah. Sesampainya di sana bukan malah merasakan kesejukan, tapi Rasulullah SAW malah dilempari dengan bebatuan. Orang kalau lagi senang dapat gangguan sedih,
Orang kalau lagi sedih dapat gangguan, aduh, ngamuk itu pasti. Puncak dari kesengsaraan di saat susah disusahin sama orang. Sudah jatuh dari tangga, ya. Tangganya udah jatuh dari tangga, ini naik tangga dari kayu, jatuh, udah sakit, dia sakit, tangganya terkena kepada kita juga. Ini musibah di atas musibah. Nabi Muhammad SAW ketika itu sampai-sampai Allah kirimkan malaikat. Wa ata thaqifan da'iyan faramauhu bil ahjari bal aghrau bihi as-sibyana. Bahkan anak-anak kecil. Kita ini kalau misalnya dilempari sama orang-orang gede, ya, badannya besar-besar, wajar. Ini enggak. Dihinakan dengan anak-anak kecil, disuruh rame-rame neriakin Rasulullah, kemudian dilempari batu. Kira-kira tambah sakit kan? Sakit. Sampai Allah kirim malakul jibali ata faqala asbiquha faqala la bal artajil uqbana. Allah kirim malaikat untuk menghancurkan, ya, orang-orang tersebut yang telah mengganggu Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, enggak, jangan dihancurin. Saya masih mengharap dari sulbi-sulbi mereka, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan lahir di antara mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan terbukti doa Nabi Muhammad, kita saksikan, kita baca dalam sejarah. Setelah Rasulullah SAW wafat, dikuasai oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan, ya, kesepakatan para sahabat. Kemudian banyak orang yang murtad, nggak setia sama Nabi Muhammad. Ya, sebagian pecinta, orang yang mengaku cinta, setia kalau orang yang dia cintai ada di depan matanya. Tapi kalau orang yang ada di depan matanya nggak ada, mulai jadi setan. Ya. Sebagian orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW ketika itu beriman. Nabi Muhammad meninggal, mulai ada murtadin, orang-orang yang, ya, keluar dari agama Islam. Lagi musim lagi pada masa itu. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pertama kali program yang beliau lakukan, di antaranya setelah qital mani'iz zakah, orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat, beliau juga memerangi al-murtaddin. Makanya ada qitalul murtaddin, orang-orang yang murtad. Banyak dari setiap daerah, banyak yang murtad, kecuali yang paling kuat daerah Taif. Mereka tidak murtad, ya. Sebagian beranggapan, dan kita meyakini ini berkat doa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika dikatakan, ya Muhammad, saya bisa himpitkan antara dua gunung ini, karena Taif itu di antara dua gunung, dia wadi, antara dua gunung hancur, bumi hanguskan mereka. Enggak, saya berharap dari sulbi-sulbi mereka lahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan terbukti. Sedih. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad berupa perjumpaan kepada Allah yang tidak diberikan kepada siapapun. Bahkan Nabi Musa berharap, meminta kepada Allah, ya Rabb arini anzur ilaik. Ya Allah, sebentar aja ya Allah, pengen ketemu ya Allah, pengen ngelihat aja. Apa kata Allah? Lan tarani, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Sesuatu yang tidak pernah diberikan kepada siapapun, Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kebahagiaan yang begitu luar biasa bagi Nabi Muhammad SAW. Namun itu semua digapai setelah susah payah. Jadi kita nih yang sekarang nih susah payah sampai ngantuk-ngantuk, ya, hasilnya insya Allah sesuatu yang istimewa di sisi Allah. Tapi kalau mau nyantai dapat sorga, mimpi, nyantai, nggak ada kerja, pengen dapat gaji, mimpi, nggak bisa. Perlu kepada perjuangan apapun itu. Pengen kenyang tiap hari tanpa makan, gelo sianya. Saya pengen kenyang aja tiap hari lah, tapi nggak mau makan, capek saya nyuapnya, capek. Kira-kira bisa kenyang nggak? Nggak bisa. Mau ke Bandung, cuman duduk doang bilang Bandung. Sampai nggak kira-kira? Nggak sampai. Perlu kepada usaha ketika kita mau sampai kepada satu tujuan, ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Dan yang paling terpenting dari majlis ini adalah pulang kita bawa